Welcome to Viral News and Entertainment. Yeah, you are smart. Data dari Satgas COVID-19 Pusdalog BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan angka 33.374 terkonfirmasi atau lebih kurang 1,32% dari kasus, sementara isolasi sebanyak 5.743 atau lebih kurang 0,23% dari terkonfirmasi. Kemudian sembuh 26.968 dan meninggal 663 orang. Kemudian dari pantauan penanggulangan COVID-19 di Kepulauan Bangka Belitung pertanggal 31 Juli 2021 untuk Kabupaten Bangka positif 6.650, isolasi 951, sembuh 5.532, meninggal 167 orang. Kemudian Belitung 5.166 positif, isolasi 1.009, sembuh 4.017 orang dan meninggal 140 orang. Bangka Barat 3.993 positif, isolasi 665, kemudian sembuh 3.262 orang, meninggal 66 orang. Bangka Tengah 4.113 orang, isolasi 670, kemudian sembuh 3.372 orang dan meninggal 71 orang. Bangka Selatan positif 2.003, isolasi 530, sembuh 1.422, kemudian meninggal 51 orang. Belitung Timur 2.716, isolasi 683 orang, sembuh 1.996, kemudian meninggal 37 orang. Pangkal Pinang menduduki peringkat tertinggi untuk positif berjumlah 8.733 orang, isolasi 1.235 orang, sembuh 7.367 orang, dan meninggal 131 orang, atau peringkat ketiga dari Belitung. Wajar jika Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman pertanggal 26 Juli 2021 mengeluarkan instruksi PPKM 3 dan 4 dan kebijakan ataupun instruksi ini tertuang dalam peraturan gubernur. Namun anehnya, Kota Pangkal Pinang tetap saja memberlakukan bebas. Dari pantauan Viral News and Entertainment, tepatnya di posisi tanggal 31 Juli 2021, alun-alun masih melakukan aktivitas dan pertokoan-pertokoan pun atau rumah makan dan kafe-kafe tetap buka seperti biasa. Bahkan lebih ironis lagi, satu taman Dialova yang berlokasi di pojok Kota Pangkal Pinang ramai dikunjungi para pengunjung. Lalu bagaimana PPKM level 3 dan 4? Sepertinya memang tidak diindahkan. Bahkan beberapa pedagang menyatakan bahwa mereka berjualan tanpa ada teguran dari pihak berwajib ataupun gugus COVID-19. Mas, tidak ada patroli PPKM ya, Mas? Hah? Tidak ada patroli PPKM? Nggak tahu kalau sampai malam. Tidak ada? Nggak tahu kalau sampai malam jam 10 nggak ada. Kalau jam 10 ke atas nggak tahu. Oh. Jadi aturan jam 8 tidak ada ya? Nggak ada. Jam 8 nggak ada. Tidak ada. Sampai jam berapa Mas ini, Mas? Sampai jam 8. Jam 8? Ini jam berapa, Mas? Jam berapa sekarang, Mas? Jam 8 sekarang, Mas? Oh iya, ini habis tutup. Nah? Tutup ini. Bapak belum tahu ada PPKM, Pak ya? Hah? Ada PPKM Pangkal Pinang, tidak tahu? Ada peraturan? Tidak tahu, Pak? Tahu. Wajib pakai masker? Tidak tahu? Tahu ya? Tahu? Kenapa tidak pakai masker? Kenapa masih keluar, Pak? Bapak kan rentan, Pak? Apa? Bapak kan rentan. Ada yang makan durian. Kenapa? Karena aktivitas pagi di pasar seperti biasa. Transaksi perdagangan di setiap pasar di Kota Pangkal Pinang berjalan seperti biasa.
Bahkan dari pantauan Viral News and Entertainment di lokasi pariwisata Pantai Pasir Padi, para penjaga loket mengakui belum ada PPKM. Para pedagang mulai pukul 7 pagi sudah menggelar dagangannya dan berangsur pengunjung mulai datang 9 pagi hingga sore hari. Beberapa pedagang mengakui memang belum ada instruksi dari Wali Kota Pangkal Pinang untuk dilakukan PPKM. Untuk itulah mereka melakukan transaksi perdagangan. Meskipun mereka sudah menerima dana bantuan dari pemerintah pusat atau presiden untuk PPKM ini, tetapi mereka tetap melakukan perdagangan. Alhamdulillah masih buka sampai sekarang. Dari jam berapa, Bu? Kalau buka sih dari pagi lah sampai sore habis maghrib itu. Tiap hari? Setiap hari. Jadi belum ada PPKM ya? Belum. Bantuan yang diberikan pemerintah ini kan untuk menanggulangi PPKM, Pak? Iya Pak, ya Pak. Nah, tapi kita ada PPKM? Nggak ada sih Pak, cuma yang dicairin itu dari BRI Pak, buat untuk UMKM aja Pak. Bukan di sini diberlakukan enggak PPKM? Artinya pemerintah itu membantu supaya pedagang itu membatasi usahanya. Belum Pak, belum ada Pak, belum ada. Di Pasir Padi ini belum ya Pak? Belum Pak. Tapi jualan seperti biasa? Biasa Pak. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari pagi ini jam 7 sampai kadang-kadang jam 8 malam gitu Pak. Jam 8 malam? Iya Pak. Gimana pengunjungnya tetap banyak Pak? Tergantung cuaca, tergantung hari juga. Kalau Sabtu Minggu kadang-kadang orang pada istirahat, kerja, libur kadang rame. Kadang Senin sampai Kamis itu juga kadang sepi Pak. Gitu. Semoga saja korelasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah selalu tetap terjaga demi keselamatan bangsa dan negara. Harusnya juga pemerintah di suatu kabupaten, kota, dan provinsi harus bersinergi untuk menerapkan aturan yang sudah dilahirkan dari pemerintah pusat. Mengapa harus menjaga gengsi jika rakyat harus mati? Thank you for being with Viral News and Entertainment.